Ustadz Salafi Wahabi termasuk yang ada di Indonesia berpendapat bahwa Allah ada di atas langit. Mulai dari Ustadz Yazid Jawas, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Reza Basalamah, sampai Ustadz Firanda. Mereka mengatakan Allah ada di atas langit, Allah ada di atas arsy. Allah di atas arsy. Allah yang mengatakan hal itu. Ada yang memanai Allah menguasai arsy-Nya. Allah di mana? Allah di langit. Yang bilang Allah di langit siapa? Allah. Tanya kepada anaknya, di mana Allah? Pasti dia akan menunjuk ke atas langit. Maka kita kalau berdoa ngangkat tangan seperti ini, karena tahu kita ya Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu ala istawa. Allah bersama di atas arsy. Sebetulnya orang yang mengatakan Allah di atas arsy ini gimana sikap Ahlus Sunnah? Nah, orang yang seperti ini menurut ulama Ahlus Sunnah itu kategorinya sesat dan menyesatkan. Untuk mengelabui umat Islam, Ustadz Salafi Wahabi menggunakan banyak dalil-dalil, mulai dari dalil Al-Quran, hadis, dan akal. Tapi argumen mereka semuanya terpatahkan oleh argumen Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah memang maha tinggi, tapi yang dimaksud maha tinggi adalah derajat Allah, bukan tempat Allah. Allah berada pada zat-Nya sendiri, bukan di atas langit, bukan di atas arsy, dan bukan di Ka'bah. Sebab jika Allah ada di atas langit atau ada di atas arsy, berarti Allah butuh pada langit dan butuh pada arsy. Padahal Allah lah yang menciptakan langit dan arsy. Langit dan arsy yang seharusnya butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah butuh pada langit atau butuh pada arsy, berarti Allah tidak pantas disebut Tuhan. Oleh karenanya, Allah tidak di atas langit atau di atas arsy, tapi ada pada zat-Nya Allah sendiri. Begitu banyak dalil yang menjadi landasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, mulai dari ayat, hadis, pendapat para sahabat, dan pendapat para ulama salaf. Mimin sangat bahagia ketika Salafi Wahabi menggunakan akal sebagai argumen-argumen pendapatnya. Itu artinya ada ruang diskusi antara Salafi Wahabi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan mereka bisa menerima kebenaran. Ketika Salafi Wahabi ngotot Allah ada di atas, mereka bingung dan tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaan-pertanyaan itu Mimin ulas sebagaimana berikut. Pertama, Salafi Wahabi mengatakan Allah itu ada di atas langit atau di atas arsy. Lalu pertanyaannya, sebelum ada langit dan arsy, Allah ada di mana? Salafi Wahabi bingung menjawab pertanyaan ini. Jurus andalannya, mereka bilang, Al-Quran bilangnya Allah di atas, ya di atas, kata mereka. Kedua, jika sebelum adanya langit dan arsy Allah berada pada zat-Nya sendiri, lalu kenapa ketika adanya langit dan arsy Allah ada di atas langit dan di atas arsy? Padahal Tuhan itu tidak boleh berubah-ubah, karena berubah-ubah itu sifatnya makhluk yang diciptakan. Salafi Wahabi juga bingung menjawab pertanyaan ini. Ketiga, Salafi Wahabi mengatakan Allah di atas dengan bukti bahwa semua umat Islam ketika berdoa menghadapkan tangan ke atas atau menghadapkan tangan ke langit. Berarti Allah ada di atas langit, kata mereka. Pertanyaannya, apakah Allah juga ada di Ka'bah? Karena umat Islam sholat menghadap ke Ka'bah. Wahabi juga bingung menjawab pertanyaan ini. Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berdoa menghadapkan ke langit bukan berarti Allah ada di langit. Sama dengan ketika kita sholat menghadap ke Ka'bah, bukan berarti Allah ada di Ka'bah. Kita berdoa menghadap ke langit itu karena langit adalah kiblatnya doa, seperti Ka'bah kiblatnya sholat. Keempat,
Salafi Wahabi mengatakan Allah di atas dengan dalil Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Artinya Allah di atas arsy itu bersemayam. Lewat ayat ini mereka mengatakan Allah ada di atas arsy atau di atas langit. Tidak boleh ditakwil. Misalnya Allah menguasai arsy, tidak boleh kata mereka. Lalu ada ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum. Artinya Allah bersama kalian hamba-hamba dimanapun kalian berada. Menurut Salafi Wahabi, Allah bersama hamba-hamba itu dengan ilmunya, bukan dengan zat-Nya Allah. Oleh karenanya kata mereka, Allah tetap di atas langit. Pertanyaannya, kenapa dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Salafi Wahabi tidak mau mentakwil, tetapi dalam ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum mereka malah mentakwil? Kenapa? Pertanyaannya seperti itu. Kenapa? Sebab dalam ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum tidak ada redaksi ilmun. Artinya dalam ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum, Wahabi mentakwil ayat. Kenapa mereka berbeda menyikapi ayat? Seharusnya tidak boleh mentakwil wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kelima, kalau Allah ada di langit atau di atas arsy, besok setelah hari kiamat Allah ada di mana? Jika Allah tidak ada di atas langit lagi, berarti Allah berubah-ubah. Jika Allah berubah, berarti Allah baru dan ada penciptanya. Lalu siapa penciptanya Allah? Wahabi pasti bingung menjawab pertanyaan ini. Keenam, Salafi Wahabi mengatakan Allah di atas langit. Lalu ada sebuah hadis bahwa di waktu malam Allah turun ke bumi. Pertanyaannya, kapan Allah naik lagi ke atas langit? Karena begini, bumi ini bundar dan waktu malam berada di setiap negara. Artinya di bumi pasti ada waktu malamnya di setiap waktu. Lalu kapan Allah naik ke langit lagi? Wahabi juga bingung menjawab pertanyaan ini. Jadi Allah itu bukan di atas langit, tapi Allah itu ada pada zat-Nya Allah sendiri. Karena Allah itu tidak butuh pada tempat. Allah tidak bertempat dan tidak butuh pada tempat. Karena jika butuh pada tempat, berarti Allah itu baru. Karena sesuatu yang baru itu butuh pada tempat. Jika Allah baru, berarti ada yang membarukan, artinya ada yang menciptakan. Jika ada yang menciptakan, berarti Allah bukanlah Tuhan. Yang terakhir, jika ada Ustadz Salafi Wahabi nonton video ini, tolong jawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Bisa di kolom komentar.